Halo cuy, selamat datang lagi di channel ini. Udah lama nih kita nggak iklan, jadi menjelang akhir bulan alias iklan sebulan sekali, izinkan dulu ya kita promosi dikit. Bulan Oktober nanti bakal rame banget, soalnya banyak anime baru yang rilis. Banyak juga cerita novel yang akhirnya diadaptasi. Jadi silakan, kalian request sesuka hati. Drop aja judul novel yang pengen kalian ikuti buat musim baru Oktober nanti. Kita sendiri udah punya 5 judul novel yang siap dibahas. Beberapa diantaranya ada di gambar ini. Nggak usah kita sebutin, kalian lihat aja gambarnya. Selain itu, seperti biasa, kita juga mau promosi membership. Kenapa? Supaya operasional channel ini bisa tetap jalan. Jadi, buat kalian yang mau support, langsung aja join membership. Dukungan kalian bakal dipakai buat langganan CapCut Pro, Leonardo Pro, dan tentu aja buat beli novel terbaru, biar bisa kita review langsung dari light novelnya. Dan khusus buat para member bulan Oktober, kita adain giveaway. Hadiahnya keren banget. 40 booster pack kartu Pokemon random, plus top hit AR, SR, dan RR, Pokemon Card Special Member. So, tunggu apa lagi? Yuk, kita bangun komunitas ini sama-sama. Buat kalian yang berminat jadi admin Discord, boleh banget PM kita. Nantinya bakal ada channel Discord baru buat ngobrol bareng dan share narasi semua novel yang udah kita bacain. Oke, cukup dulu iklannya. Sekarang mari kita langsung gas ke videonya. Rio menarik napas panjang, seolah sudah menduga bahwa semua jalan pada akhirnya akan bermuara pada pertemuan ini. Ketakutannya selama ini bukan pada kematian, melainkan pada pertempuran yang tidak bisa dihindari. Dan hari itu, ia tahu waktunya telah tiba. Di hadapannya, Leonore, dengan sikap angkuh yang justru memancarkan kegembiraan, menyambut suasana ini seperti pesta yang telah lama ia nantikan. Bagi Akuma itu, pertarungan adalah bentuk hidup paling murni. Baginya, keberadaan tidak lengkap tanpa duel yang bisa mengguncang jiwa. Namun bagi Rio, pemahaman itu terasa keliru. Ia tidak menemukan kebahagiaan dalam darah atau jeritan. Ia tahu betul bahwa bagi manusia, kemenangan selalu diwarnai kehilangan. Ketidaknyamanan itu semakin dalam ketika Abel, sahabatnya, menunjukkan niat untuk berdiri di sisinya. Dengan nada keras, Rio memperingatkan Abel agar jangan sampai terlibat. Ia tahu siapa yang mereka hadapi. Leonore, makhluk yang pernah menundukkan Roman dengan mudah, seolah hanya mengajarinya pelajaran sederhana. Pikiran Abel seketika goyah. Ia menyadari kenyataan pahit. Roman yang sudah lebih unggul darinya pun pernah dibuat tak berdaya oleh sosok ini. Maka apa artinya dirinya? Hanya umpan, hanya penghalang yang akan memperburuk keadaan. Bahkan selama ini, ia tak pernah bisa menghindari serangan batu tajam yang melesat begitu cepat, hingga mata pun tak mampu menangkap jalurnya. Leonore, dengan tatapan predator yang menemukan mainan baru, menyinggung soal Abel. Ia bertanya apakah lelaki itu sahabat Rio, dan mengaku sengaja membiarkannya hidup. Rio menegaskan bahwa Abel tak boleh disentuh. Baginya, melindungi Abel bukan sekadar janji pada sahabat, tapi juga sumpah yang terikat pada kehidupan orang lain. Sebuah janji yang bila gagal ditepati, akan ia bayar dengan nyawanya sendiri. Perkataan itu justru membuat Leonore tertegun. Ia tidak menyangka Rio mampu menukar nyawanya demi manusia lain. Sesaat wajah Akuma itu goyah, seakan kebenaran yang ia dengar tidak bisa ia terima. Namun rasa penasaran Leonore kemudian berubah menjadi keinginan. Jika Abel disakiti, maka Rio akan kehilangan kendali, dan dari sana lahir sosok asli yang ia tunggu. Tetapi Rio menolak pandangan itu. Ia menekankan bahwa pertarungan mereka hanya akan berarti bila ia mampu bertarung dengan seluruh kekuatannya, tanpa adanya taruhan sia-sia atas nyawa Abel. Ia menantang Leonore untuk membuat janji. Jika Abel dibiarkan, maka Rio berjanji akan memperlihatkan segalanya, tanpa menahan diri, tanpa belenggu. Janji itu akhirnya diterima. Leonore, meski dengan kerling penuh kecurigaan, menyatakan sumpah untuk tidak menyentuh Abel. Dan bagi Rio, itulah satu-satunya alasan ia bisa maju tanpa ragu. Abel sendiri hanya bisa menerima instruksi itu dengan berat hati. Terpaksa menyingkir ke tepi dan bersumpah tidak akan ikut campur, bahkan jika nyawa Rio berada di ujung tanduk.
Namun sebelum pedang dan sihir berbicara, Ryo masih menyimpan satu pertanyaan. Tentang bola suci, artefak yang baru saja Leonore rebut. Ia langsung menyinggung hubungan benda itu dengan bencana besar Tidal Bor di Lune. Leonore dengan gaya bicara berputar-putar, dia mengakui sebagian kebenaran. Bola suci itu yang ia sebut sebagai permata sakral memang menjadi pemicu. Ia menjelaskan dengan nada seolah tengah mendikte seorang murid. Bola itu membuka jalur, mengalirkan monster dari tempat asalnya menuju dungeon, lalu memaksa manusia untuk menghadapinya dalam fenomena besar yang disebut Tidal Bor. Penjelasan itu tidak jelas sepenuhnya, tapi satu kata melekat di benak Ryo, penyaringan atau lebih tepatnya pemusnahan. Seakan ada kehendak lebih besar yang menggunakan bola itu untuk menyeimbangkan dunia dengan cara mengerikan, menyingkirkan kelebihan populasi makhluk hidup melalui banjir darah di dungeon. Ketika Ryo menyinggung kekacauan di ibu kota, Leonore menunjukkan ekspresi yang untuk pertama kalinya terlihat tidak puas. Ia menolak keterlibatan, meski mengakui bahwa bola sakral memang digunakan. Bahkan para Akuma pun rupanya memiliki hierarki dan intrik mereka sendiri, tidak berbeda jauh dengan manusia. Dan di antara atmosfer yang penuh rahasia itu, udara di dalam kuil semakin berat. Janji telah dibuat, pertanyaan telah dilontarkan, dan hanya satu hal yang tersisa. Duel antara Ryo dan Leonore, sebuah pertarungan yang akan menentukan bukan hanya kekuatan, tapi juga kehendak siapa yang lebih keras untuk bertahan hidup. Singkat cerita, Ryo sudah mendapatkan jawaban yang ia butuhkan. Tentang bola suci, tentang Tidal Bor, bahkan tentang keterlibatan para iblis di dalam dungeon. Semua itu cukup untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Dan kini hanya ada satu hal tersisa, pertarungan yang tak terelakkan. Leonore dengan tatapan menyala penuh gairah menghunus pedang dari ruang kosong. Gerakan itu seakan merobek udara, meninggalkan kesan bahwa benda itu muncul dari dimensi lain. Ryo sempat merasakan sedikit iri. Kemampuan menyimpan senjata dalam subruang hanyalah mitos dalam dongeng manusia. Tapi di hadapan iblis ini, mitos itu menjelma jadi kenyataan. Ia menyingkirkan rasa kagum itu, menggenggam erat Murasame, dan mengisi bilahnya dengan sihir es hingga cahaya dingin berpendar dari lengannya. Pertarungan dimulai tanpa aba-aba. Leonore menghantamkan pilar api yang menjulang seperti tombak neraka. Ryo mengangkat tangan, memanggil 10 lapis dinding es berlapis-lapis. Api dan es bertabrakan, menghasilkan letupan uap panas yang langsung menelan ruangan. Kabut putih pekat menutupi pandangan, membuat kuil itu bagai neraka berbalut asap. Ryo tahu betul bahwa serangan api itu bukanlah tujuan utama. Justru kabut inilah yang memberi celah bagi lawannya untuk menyusup. Mengikuti insting, Ryo melompat ke kiri. Tubuhnya berputar di udara dan berlutut tepat saat pedang Leonore menebas ruang kosong tempat ia berdiri sebelumnya. Gerakan kilat itu diikuti oleh serangan sihir. Tombak batu yang meledak dari tanah mencoba menembus tubuhnya. Ryo menanggapi dengan hujan tombak es, menghantam batu itu hingga pecah jadi serpihan. Namun itu pun hanya tipu daya. Leonore meluncur maju, kecepatannya begitu tajam hingga udara sendiri terkoyak. Pedang mereka beradu 3 kali berturut-turut, setiap benturan menghasilkan percikan cahaya dan getaran logam yang menyakitkan telinga. Di tengah kunci pedang itu, Leonore menyalurkan sihir melalui bilahnya. Dari celah senjata, tombak api meledak, menghantam tubuh Ryo dari jarak yang mustahil untuk diantisipasi. Tubuhnya terlempar, menghantam dinding batu dengan suara retak keras. Darah memuncrat dari bibirnya. Namun, bahkan dalam keadaan terguncang, Ryo tidak membuang waktu. Dari langit-langit kuil, 16 tombak es jatuh sekaligus, menukik dengan kecepatan mematikan. Leonore menangkis mereka seolah itu sekadar latihan, tapi serangan itu memang hanya distraksi. Ryo menggunakan momen itu untuk mengatur jarak dan mengumpulkan energi. Ratusan aliran air melingkari tubuhnya, membentuk pusaran maut. 256 jet bertekanan tinggi, masing-masing mampu menembus baja. Leonore justru tersenyum liar dan menghunus angin tajam di sekeliling tubuhnya. Putaran bilah angin menebas setiap semburan air, menghasilkan kilatan-kilatan hampa udara, seperti dunia itu sendiri ditelan oleh jurang tak terlihat. Trump card Ryo dihancurkan, namun dia tidak terkejut.
Serangan itu memang hanya selubung untuk memberinya waktu meminum ramuan penyembuh. Luka dalam yang ditinggalkan beturan barusan sembuh perlahan, rasa sakit yang membakar lambungnya mereda. Ia tahu betul, melawan iblis sekuat ini dalam keadaan terluka sama saja dengan bunuh diri. Leonore memandang dengan sikap congkak. Baginya, manusia di hadapannya hanyalah bidak kecil yang sedang dipaksa berpikir keras. Ia melontarkan tombak api tipis, puluhan jumlahnya, yang menembus dinding es Rio seakan kertas rapuh. Rio melesat ke samping, merasakan hawa panas menggores wajahnya. Detik demi detik nyawanya seolah berada di ujung rambut. Kuil itu kini berubah menjadi arena perang antara unsur. Api dan angin Leonore menghantam es dan air Rio, menciptakan badai kabut, percikan magma, dan hantaman suara menggelegar. Setiap langkah keduanya menciptakan retakan baru pada lantai batu. Setiap sihir mereka mengikis udara hingga tipis. Meski demikian, Rio tetap bertahan. Ia tahu kekuatan murni Leonor jauh di atasnya. Namun kemenangan tidak selalu ditentukan oleh kekuatan. Ia harus menemukan celah, satu ide, satu teknik yang bisa menembus pertahanan sempurna itu. Hingga saat itu datang, ia hanya bisa terus bertahan, menggiring Leonor semakin jauh ke dalam pertarungan yang ia ciptakan. Pertarungan mereka baru saja dimulai, namun kuil itu sudah retak-retak seolah akan runtuh kapan saja. Rio menyadari betapa dirinya masih belum cukup cepat. Ia teringat pada Hasani Sabbah, pemimpin sekte asasin yang pernah memperlihatkan teknik sihir bernama jamming. Teknik itu melibatkan pencampuran sihir sendiri dengan sihir lawan pada saat pembentukan, sehingga proses generasi lawan langsung terhenti. Konsepnya terdengar sederhana, namun pada kenyataannya membutuhkan presisi luar biasa, serta kecepatan generasi sihir yang nyaris tak tertandingi. Hasan mampu melakukannya dengan elegan, sementara Rio berkali-kali gagal. Kini, di tengah pertarungan hidup dan mati, ia merasa frustrasi karena hanya mampu meniru sebagian. Namun ia tahu, bila bisa menguasai jamming sepenuhnya, maka ia akan mampu menyegel sihir musuh seketika. Leonor tampaknya menyadari ada sesuatu yang berbeda dari gerakannya. Tatapannya penuh rasa ingin tahu, seakan menantikan sebuah hiburan baru dari Rio. Dengan senyum bengis, ia kembali melancarkan Blazing Spear. Deretan tombak api menembus udara, menembus berlapis-lapis laminated 10 lapisan ice wall yang diciptakan Rio. Sekali lagi, dinding es itu terkoyak. Dan sekali lagi, Rio hanya bisa menghindar pada detik terakhir. Namun, ada sesuatu yang berubah. Kekuatan serangan itu sedikit lebih lemah dari sebelumnya. Rio menyadarinya. Ia tidak bisa lagi hanya mengandalkan mata untuk mengikuti sihir Leonore. Itu terlalu lambat. Ia lalu mengaktifkan kembali passive sonar, kemampuan untuk membaca aliran sihir melalui getaran halus di udara dan air. Dengan itu, ia menutup matanya, mengabaikan penglihatan, dan sepenuhnya mengandalkan indera sihirnya. Bagi Leonore, pemandangan itu adalah sebuah penghinaan. Lawannya berani menutup mata di hadapannya. Amarah sempat menguasainya, namun segera ia menekannya. Ia malah melihatnya sebagai tantangan baru yang lebih menarik. Serangan berikutnya pun datang. Leonor kembali melancarkan Blazing Spear. Namun kali ini sebelum tombak api itu benar-benar terbentuk, aliran sihirnya runtuh, seolah lenyap ke dalam kekosongan. Untuk pertama kalinya, Leonor terkejut. Ia tidak percaya sihir khasnya bisa dipatahkan begitu saja. Rio berhasil. Jamming akhirnya bekerja. Ia mencoba lagi, dan sekali lagi tombak api itu bubar sebelum sempat terwujud sempurna. Kemenangan kecil itu memunculkan senyum lebar di wajahnya. Sebuah kepuasan karena untuk pertama kalinya ia mampu menandingi Leonor dalam hal sihir. Kemarahan Leonore pun meledak. Ia melompat dengan kecepatan sonik, mengayunkan pedangnya dari atas. Rio, yang kini dipenuhi rasa percaya diri, mengangkat Murasame dalam posisi seigan dan menahan serangan itu dengan mantap. Suara logam beradu menggema keras, menandakan betapa kuatnya benturan mereka. Rio merasa dirinya naik satu tingkatan. Ia bahkan mampu menangkis serangan lawan dengan jauh lebih mulus dibanding sebelumnya. Namun Leonor tidak berhenti. Ia segera melancarkan barrage di jarak sangat dekat. Serangan mendadak itu membuat Rio tidak sempat melancarkan jamming. Tubuhnya terhantam telak, terhempas keras hingga menabrak dinding batu.
Darah bercampur ludah keluar dari mulutnya saat tubuhnya merasakan nyeri yang menusuk. Sebelum ia sempat mengatur napas, serangan lanjutan kembali datang. Dengan terburu-buru, ia membentuk 10 layer ice wall, berlapis dinding es yang berdiri di hadapannya. Namun, Leonor sudah menyiapkan jurus pamungkasnya. 5 tombak api sekaligus meluncur bersamaan, Five-fold Blazing Spear, kekuatan dahsyat yang menembus udara dengan suhu membara. Ryo sadar, bahkan 1 tombak saja sudah sulit ia tahan. Kini 5 sekaligus menghantam dinding esnya yang tipis. Lapisan demi lapisan terkoyak tanpa perlawanan. Ia tahu kali ini ia benar-benar berada di ujung tanduk. Di momen itulah, Ryo sempat menghindar dengan napas terengah. Tubuhnya hanya terpaut 1 helaan dari kematian. Serangan yang mengarah ke tenggorokan berhasil ia elakkan dengan memiringkan kepala. Tebasan lain yang hendak menembus dada, ia tangkis menggunakan Murasame. Robe pelindungnya menghalau hantaman yang ditujukan pada bahu kanan. Namun, tidak semua bisa ditangkis. Bilah yang mengincar perut menancap dalam, menorehkan luka menganga di sisi tubuhnya. 1 serangan lagi menghujam paha kirinya, menembus otot hingga darah mengucur deras. Tubuhnya berguncang oleh rasa sakit yang menusuk, namun tekadnya memaksa untuk tetap berdiri. Leonore maju dengan langkah ringan, seakan menari di atas bayangan yang merambat di lantai. Senyum iblisnya memancar dalam cahaya redup, aura kegelapan di sekitarnya berdenyut seperti jantung dunia bawah. Udara menegang, penuh dengan ancaman tak kasat mata. Ryo menolak menyerah. Darah terus menetes dari perut dan kakinya. Tetapi ia menghimpun sihir air dan melontarkan water jet thruster. Tubuhnya melesat dengan kecepatan supersonik, meninggalkan kabut tipis yang terburai ke segala arah. Murasame menari, bilahnya menghantam berulang kali dengan presisi mematikan. Suara logam beradu bertubi-tubi. Setiap benturan menciptakan percikan api yang menerangi ruangan. Meski hanya bertumpu pada kaki kanan, setiap gerakan Ryo tetap tajam, penuh momentum. Leonor tidak kalah cepat. Bilahnya membalas dengan presisi, menangkis, dan menusuk dengan pola yang sulit diprediksi. Sihir gelap meledak dari tubuhnya, menciptakan bilah bayangan yang meluncur di udara. Ryo memanfaatkan kabut air untuk mengaburkan arah serangan, menebas bayangan itu sebelum sempat menembus dirinya. Pertukaran menjadi semakin sengit. Leonor melontarkan Dark Lance, tombak kegelapan yang melesat dengan kekuatan menghancurkan. Ryo segera membangun laminated 10 lapisan ice wall untuk bertahan. Dinding es muncul berlapis-lapis, namun setiap lapisan pecah diterjang oleh kekuatan sihir Leonor, hingga akhirnya hancur berkeping. Ryo melesat keluar dari pecahan es, menggunakan momentum pecahan itu untuk mempercepat langkahnya, lalu menebas dengan sudut tak terduga. Namun, Leonor tiba-tiba mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Tubuhnya diselimuti api neraka yang menggelegak. Api itu bukan sekadar nyala, melainkan samudra kehancuran. Hellfire, sihir pamungkas, yang dikabarkan mampu membakar 1 negara hingga menjadi abu. Lidah api raksasa mengamuk, membelah langit-langit ruangan, memuntahkan panas yang membuat udara bergetar dan batuan dinding mencair. Ryo menggertakkan gigi, menolak tunduk pada api apokaliptik itu. Dengan seluruh tenaga sihirnya, ia memanggil teknik pamungkas air es permafrost. Suhu anjlok drastis, kabut putih memenuhi udara, dan kristal es muncul seakan waktu membeku. Api dan es bertabrakan, menciptakan badai bencana. Gelombang panas menelan hawa dingin, sementara gelombang dingin membekukan lautan api. Suara retakan, dentuman, dan ledakan sihir beradu hingga mengguncang tanah. Benturan itu berlangsung lama, seakan dunia sendiri menahan napas. Permukaan lantai terbelah, sebagian menjadi kawah api, sebagian lagi menjelma menjadi hutan es runcing. Kedua kekuatan saling meniadakan, saling melahap, hingga akhirnya runtuh dalam ledakan putih dan merah yang menyilaukan. Tubuh Ryo terhuyung, napasnya memburu, tetapi ia berhasil menahan neraka itu. Leonor terpental ke belakang, terengah, namun api di sekelilingnya masih menyala liar. Mereka kembali saling terjun ke jarak dekat. Pertarungan berubah menjadi badai. Ryo melontarkan Ice Javelin bertubi-tubi, menembus udara seperti hujan panah. Sementara Leonore menghapusnya dengan gerakan tangannya. Kabut hitam menelan setiap tombak es sebelum sempat menyentuh kulitnya. Dalam satu momen, Ryo berhasil menembus pertahanan Leonore. Bilah Murasame menghampiri punggungnya.
Namun ia hanya menebas after image. Serangannya meluncur dalam kekosongan. Kesadarannya yang terlatih menangkap pergerakan di sampingnya. Leonor sudah ada di sana. Bilahnya melesat menuju lehernya. Rio hanya memiliki sepersekian detik untuk bereaksi. Ia mengangkat lengan kirinya. Dan seketika dunia runtuh dalam rasa sakit yang tak tertahan. Bilah Leonor memutus lengan kirinya hingga ke siku. Darah menyembur liar, tubuhnya oleng. Tetapi nalurinya memaksa pedangnya tetap bergerak. Dengan sisa tenaga, ia menyalurkan dorongan terakhir dari waterjet thruster ke dalam ayunan Murasame. Bilah itu melesat dengan kecepatan luar biasa, menembus pertahanan Leonor sebelum ia sempat menarik kembali pedangnya. Dalam gerakan bersih dan mutlak, Murasame menebas lehernya. Waktu seakan berhenti ketika kepala Leonore terpisah dari tubuhnya, melayang sebelum jatuh menghantam lantai. Tubuh sang Akuma tumbang, sisa dari kekuatan gelapnya memudar ke udara. Dan pertarungan itu berakhir dalam hening yang mencekam. Rio berdiri terhuyung, darah menetes dari perut, pahanya hampir lumpuh, dan lengan kirinya telah hilang. Ia segera membekukan pembuluh darah pada luka perut dan kakinya dengan es, lalu menutup bagian lengannya yang terputus agar tidak kehilangan lebih banyak darah. Potongan lengannya ia simpan dalam lapisan es, masih berharap dia bisa menemukan cara untuk dapat menyembuhkannya suatu hari nanti. Napasnya terputus-putus, tubuhnya terasa berat, tetapi pikirannya tetap jernih. Murasame, pedang yang diciptakan untuk digenggam dengan dua tangan, kini hanya bisa ia pegang dengan satu. Ironi itu menusuk lebih dalam daripada rasa sakit fisiknya. Ia teringat seorang murid senior di dojo masa lalu, seorang pendekar satu tangan yang menaklukkan keterbatasannya dengan tekad. Mungkin jalan itu kini juga terbentang untuk dirinya. Namun untuk saat ini, tubuhnya terlalu hancur. Tanpa extra heal, mustahil lengan kirinya pulih kembali. Dan di tempat ini, tidak ada penyembuh setingkat itu. Kesunyian setelah pertempuran terasa lebih berat dari gemuruh sebelumnya. Rio berdiri di tengah genangan darah dan kabut air, memaksa dirinya tetap tegak, meski setiap helaan napas membawa rasa sakit yang menusuk jantung. Jarak mereka dari ibu kota kerajaan maupun kota besar lain membuat harapan untuk menemukan High Priest yang sanggup menggunakan extra heal dalam sehari terasa mustahil. Rio masih mengingat perkataan Lin di Red Post bahwa hanya ada jendela waktu 24 jam bagi seorang penyembuh untuk bisa meregenerasi anggota tubuh yang terputus. Ia memang sempat membuat banyak ramuan di ibu kota bersama sang alkemis jenius, Baron Kenneth Hayward. Namun bahkan pria talenta Kenneth pun tidak mampu menciptakan eliksir yang bisa mengembalikan anggota tubuh yang hilang. Hal ini menegaskan betapa luar biasanya sihir para klerik, khususnya extra heal. Ketika Rio tenggelam dalam keputusasaan, tubuh Leonor yang tanpa kepala perlahan bangkit kembali. Dengan langkah tenang, tubuh itu meraih kepalanya sendiri, mencoba menempelkannya kembali ke leher, namun tak juga melekat. Meskipun ditebas hingga terpisah, tubuh Akuma itu masih berfungsi, suatu sifat bawaan ras iblis yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Leonor akhirnya menyerah, lalu menenteng kepalanya dengan sebelah tangan, sementara tangan lainnya mengangkat tubuh tua sang penyihir yang mereka incar. Ia mengakui kekalahannya, meski tetap menyeringai puas, lalu berjanji suatu hari akan kembali dan mengalahkan Rio. Dengan tawa gila, ia menghilang masuk ke dalam gate. Hanya keheningan yang tersisa. Abel akhirnya mendekati Rio. Sekilas saja ia melihat kondisi tubuh sahabatnya. Rasa ngeri langsung terpancar di wajahnya. Luka di perut, paha, dan lengan yang hilang membuatnya sulit berkata apapun. Namun Rio tetap berdiri meski tubuhnya terhuyung. Luka di perut dan paha masih bisa ia bekukan untuk menahan darah. Tetapi lengannya yang terputus adalah masalah yang jauh lebih rumit. Ia sadar tanpa bantuan extra heal dalam 24 jam, mustahil bisa memulihkannya. Kesadaran itu membuat pikirannya dipenuhi kegelisahan. Ia mulai memikirkan proses penyambungan kembali lengannya. Tulang, otot, saraf, pembuluh darah, hingga kulit. Semua harus kembali terhubung dengan benar. Yang paling sulit adalah menyatukan saraf dan pembuluh darah, sesuatu yang di dunia asalnya memerlukan microsurgery. Di bumi, ia pasti sudah tak berdaya. Namun di V,
ada sihir, dan ia sendiri adalah penyihir air. Itu adalah satu-satunya harapannya. Setibanya di luar gua, Rio duduk di bangku batu untuk menenangkan diri. Ia kemudian memutuskan untuk melakukan sesuatu yang hampir mustahil, menyambung lengannya sendiri. Dengan sihir airnya, ia bisa memahami kondisi tubuh dengan detail lebih jelas daripada mata telanjang, menggunakan keberadaan air dalam jaringan tubuhnya sebagai penuntun. Ia melepaskan lapisan es dari lengan yang terputus, menahannya dengan tangan kanan, lalu mencoba menempelkannya kembali ke sambungan asli. Rasa sakit yang meledak ketika saraf terbuka saling bergesekan membuat tubuhnya bergetar hebat. Tanpa obat bius, satu-satunya cara hanyalah menahannya dengan tekad. Langkah pertama adalah menyatukan tulang. Tebasan Leonor yang begitu bersih membelah tulangnya lurus, hingga Rio sempat terkesan oleh kehebatan teknik pedang Akuma itu. Justru karena potongan itu begitu rapi, ia bisa menempelkan kedua sisi tulang kembali dengan cukup mudah. Dengan sihir es, ia membuat lapisan tipis yang mengikat potongan tersebut, menciptakan penopang sementara yang memungkinkan tulang bertaut. Di tengah rasa sakit yang tak tertahankan, ia tetap berjuang, menyiapkan tahap berikutnya, menyatukan otot, saraf, dan pembuluh darah. Proses ini akan lebih rumit, dan Rio tahu bahwa keberhasilannya tipis. Namun, ia tidak punya pilihan lain. Nah, setelah tulang berhasil disambungkan dengan lapisan es, tibalah pada tahap otot. Namun Rio segera menyadari bahwa ia tak mungkin menyatukan setiap serabut otot satu persatu. Ia hanya bisa menaruh harapan bahwa otot-otot itu akan menyatu kembali dengan bantuan ramuan pemulih. Rintangan besar pertama justru datang ketika harus menyambungkan saraf. Kesalahan sekecil apapun bisa membuat jari-jarinya tak lagi berfungsi, sehingga ia harus berhati-hati. Di dunia asalnya, proses seperti ini memerlukan jahitan saraf khusus atau tabung regenerasi saraf, sesuatu yang sama sekali tidak ia miliki sekarang. Yang bisa ia lakukan hanyalah menyatukan ujung-ujung saraf, lalu melapisinya dengan film es agar tetap menempel. Ia tahu pekerjaan ini tak sempurna, namun posisi tulang yang sudah kembali pas membuatnya yakin bahwa saraf setidaknya tersusun pada jalurnya. Disinilah keunggulan sihir air berperan. Dengan persepsi yang tajam hingga ke tingkat mikrometer, ia mampu membedakan ketebalan dan jalur setiap saraf, memastikan sambungan tidak salah. Setelah itu, tibalah tantangan terakhir, penyatuan pembuluh darah. Di dunia lama, hal ini hanya mungkin dilakukan dengan teknik anastomosis yang sangat maju, menjahit pembuluh demi pembuluh dengan ketelitian ekstrim. Namun di sini, ia menggunakan metode berbeda, es. Dengan lapisan es tipis di dinding dalam dan luar pembuluh darah, ia menyatukan saluran tanpa celah, memastikan darah dapat mengalir tanpa kebocoran. Apa yang di bumi akan memakan waktu berjam-jam, di tangannya selesai dalam waktu singkat. Akhirnya, tulang, otot, saraf, dan pembuluh darah telah kembali terhubung. Semuanya diikat dengan sihir es. Saat itu, Abel membantu dengan ramuan terbaik yang pernah dibuat Kenneth. Cairan bercahaya itu diteteskan sedikit demi sedikit melalui celah kulit yang masih terbuka. Sementara Rio memutar lengannya perlahan agar ramuan menyebar merata. Dimanapun ramuan itu meresap, cahaya hangat terpancar dari dalam tubuhnya, menghadirkan pemandangan seolah lengannya dipenuhi cahaya hidup. Beberapa kali proses itu diulang, hingga akhirnya rasa asing dalam lengannya perlahan menghilang. Dengan hati-hati, ia mencoba menggerakkan jarinya. Satu demi satu, kelima jari itu menuruti perintahnya. Rasa haru membuncah, napasnya tercekat oleh kelegaan yang luar biasa. Bahkan pergelangan tangannya kini bisa digerakkan dengan baik. Langkah terakhir adalah menutup kulit. Sayatan yang dibuatnya agar ramuan bisa masuk kini disatukan kembali. Lalu ia menenggak sisa ramuan untuk menyembuhkan luka lain di perut dan pahanya. Cahaya kembali menyelimuti tubuhnya, lalu lenyap. Saat itu, untuk pertama kalinya sejak pertarungan mengerikan melawan Leonore, tubuhnya kembali utuh. Rio menutup mata, menarik napas panjang, dan membiarkan rasa lega meresap ke dalam jiwanya. Ia benar-benar selamat dari kematian, dan lebih dari itu, ia berhasil merebut kembali bagian tubuhnya yang sempat hilang. Kesunyian yang menyusul hanya dipenuhi detak jantungnya sendiri. Namun kali ini, detak itu bukan lagi tanda keputusasaan, melainkan bukti bahwa ia masih hidup, masih bertahan.
Setelah semuanya selesai, mereka pun kini kembali bergerak. Perjalanan menuju Lun terasa tenang, terlalu tenang. Tidak ada serangan, tidak ada ancaman, hanya jalan lurus yang sepi di bawah langit jingga menjelang senja. Luka-luka Rio telah pulih, lengannya sudah kembali utuh, tapi jauh di dalam hatinya ada sesuatu yang berubah. Alih-alih merasa lega, ia justru merasa gelisah. Bagian dari dirinya berharap seandainya ada segerombolan bandit yang tiba-tiba menghadang mereka di jalan ini. Atau lebih baik lagi, muncul iblis atau monster kuat setara dengan Leonor, sehingga ia bisa kembali merasakan ledakan adrenalin yang sama seperti dalam pertarungan tadi. Sungguh aneh, ia baru saja hampir mati. Tubuhnya terpotong, rasa sakitnya masih begitu jelas, namun bukannya trauma, ada hasrat yang justru semakin kuat. Hasrat untuk kembali melawan, kembali menantang sesuatu yang jauh di atas batas dirinya. Rio tahu betul kenapa. Di benaknya, ia terus membandingkan hidup ini dengan kisah dalam light novel, dunia yang penuh kejutan, di mana sang pahlawan selalu diuji dengan bahaya demi bahaya, hanya untuk tumbuh semakin kuat. Dan entah sejak kapan, ia sendiri mulai berharap bisa hidup seperti itu. Menjadi sosok hero yang berdiri di tengah medan perang, mengalahkan musuh-musuh besar, dan menorehkan kisahnya sendiri di dunia ini. Bayangan itu membuatnya tersenyum tipis tanpa sadar. Bagi Abel, perjalanan ini hanyalah jalan sunyi menuju kota. Tapi bagi Rio, ia mulai menantikan serangan mendadak, sebuah takdir baru, sesuatu yang akan menyalakan kembali api pertarungan di dalam dirinya. Sementara mereka berjalan, Abel sempat menyinggung keanehan dalam duel itu. Rio sama sekali tidak mencoba membekukan Leonor dengan sihir andalannya. Rio akhirnya menyadari bahwa memang ada batas yang tidak bisa ia tembus. Membekukan orang dengan sihir air bukanlah hal yang bisa dilakukan sembarangan. Mungkin karena faktor mana, perlindungan khusus, atau bahkan keistimewaan ras tertentu. Pada elf seperti Sera misalnya, spirit protection menjadikan tubuhnya kebal terhadap pembekuan. Pada Arthur, penasihat biro, efeknya pun serupa. Rio mengingat dengan jelas bagaimana eksperimen kecilnya gagal, meski ia sudah menguji berulang kali. Bagi sebagian orang, tindakannya mungkin dianggap gila. Namun, rasa ingin tahu dalam dirinya tak pernah padam. Ia menganggap setiap kegagalan hanyalah bukti bahwa dirinya masih berada di jalur yang benar untuk menemukan batas kekuatannya. Dan batas itu, dalam benaknya, hanya berarti tantangan baru yang harus ia kalahkan. Obrolan mereka pun beralih pada combat skills. Bagi Rio, kemampuan itu terasa aneh. Bukan murni teknik hasil latihan, tapi juga bukan sihir dalam arti yang ia pahami. Seakan-akan combat skills berdiri di antara dua dunia. Kekuatan fisik yang diperkuat oleh sesuatu yang tak kasat mata. Sejarah mencatat bahwa kemampuan itu muncul di Central Provinces sekitar 100 tahun lalu. Namun, catatan mengenai siapa yang pertama kali menggunakannya hilang ditelan waktu. Bagi Rio, 100 tahun hanyalah sekejap, apalagi jika dibandingkan dengan umur panjang ras lain seperti elf. Fakta bahwa combat skills bisa muncul begitu saja membuatnya bertanya-tanya, apakah dunia ini menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang bisa ia bayangkan. Pikiran Rio kemudian melayang pada fenomena aneh lain, sihir yang tidak selalu membutuhkan incantation. Sebagian besar penyihir memang masih menggunakannya, tetapi ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak pernah mengenal mantra sama sekali. Bahkan nama-nama sihir tertentu pun terasa janggal di telinganya. Bullet Rain, misalnya, sebuah nama yang jelas-jelas berkaitan dengan sesuatu yang tidak ada di dunia ini, peluru. Bagi Rio yang berasal dari dunia lain, kata itu syarat makna. Namun bagi orang-orang V, kata itu hanyalah istilah kosong tanpa akar. Sama halnya dengan trigger word, istilah yang digunakan oleh kelompok hero. Kata itu menggambarkan pemicu yang membangkitkan sihir. Namun mengapa harus menggunakan kata trigger yang berhubungan dengan senjata api? Padahal mesiu dan senjata semacam itu baru mulai berkembang belakangan ini dengan sebutan Black Dust. Semakin dalam ia merenung, semakin jelas perasaan aneh dalam hatinya. Seolah ada benang tak kasat mata yang menghubungkan dunianya di masa lalu dengan dunia yang kini ia pijak. Rahasia itu masih jauh dari jangkauannya, tetapi setiap petunjuk, sekecil apapun, semakin memicu rasa ingin tahu yang tak terbendung. Abel hanya bisa menanggapinya dengan pragmatis. Baginya, teori Rio mungkin menarik.
Tetapi apa gunanya jika jawabannya tak pernah ditemukan? Meski demikian, ia tetap mengakui bahwa Rio berbeda. Pertarungan melawan Assassin Hawk misalnya adalah bukti nyata. Burung predator itu setelah berevolusi mampu meniadakan sihir, sebuah ancaman yang bagi penyihir biasa sama saja dengan kematian. Namun, Rio selamat, bahkan menang. Semua hal itu akhirnya bermuara pada Murasame, pedang es tipis melengkung itu, yang ia terima dari sang master setelah menorehkan pukulan pertamanya, kini menjadi bagian dari dirinya. Legenda menyebutkan bahwa pedang itu mampu membelah udara dengan dingin abadi, meninggalkan jejak kristal seperti permata yang berhamburan. Baginya, Murasame bukan sekadar senjata, melainkan kunci yang mengikat dirinya pada takdir besar yang belum terungkap. Ketika kota Lun akhirnya tampak di kejauhan, musim semi menyambut mereka dengan kehangatan. 2 bulan lamanya, Rio meninggalkan kota itu, dan kini ia kembali dengan tubuh utuh, meski baru saja direkatkan kembali oleh kekuatan sihir dan tekad. Namun, batinnya tidak lagi sama. Alih-alih merasa lega, ia justru diliputi rasa haus. Ia membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang menantinya di depan. Andai saja jalan menuju kota ini disergap bandit, ia pasti akan menyambutnya dengan senyum penuh gairah. Andai saja monster seperti Leonor menampakkan diri lagi, ia ingin sekali mengulang pertarungan hidup dan mati itu. Luka dan rasa sakit yang sempat merenggut hampir seluruh kesadarannya justru berubah menjadi candu. Semakin ia menatap bayangan dirinya di cermin imajiner, semakin ia melihat sosok pahlawan dalam kisah-kisah light novel yang dulu pernah ia baca di dunia asalnya. Ia tahu betul, hidup di dunia V tidak sama dengan fiksi. Tetapi, di lubuk hatinya, ia ingin menjadikannya demikian. Jika takdir dunia ini menolak, maka ia sendiri yang akan memaksa kenyataan tunduk pada fantasinya. Langkah mereka akhirnya menapaki jalan berbatu menuju gerbang kota Lune. Dari kejauhan, kehidupan sehari-hari kota itu tampak biasa. Pedagang menawarkan barang, anak-anak berlarian di jalan, dan aroma musim semi memenuhi udara. Namun, di dalam hati Rio, sebuah narasi baru telah dimulai. Bagi orang lain, kedamaian mungkin tujuan akhir. Tetapi bagi dirinya, kedamaian hanyalah jeda sebelum pertarungan berikutnya. Epilog Battle of Champion Gods. Di dalam White Realm, ruang putih tak berujung yang melampaui batas realitas, Michael, malaikat yang pertama kali menyambut Rio, menghabiskan harinya seperti biasa. Dunia-dunia yang berbeda terhampar di hadapannya, bagai lukisan hidup yang tergantung di dinding surgawi. Namun, di antara sekian banyak dunia yang ia awasi, pandangannya selalu kembali pada satu sosok, Dominus Rio Mihara. Di tangannya, sebuah tablet batu berkilauan menampilkan potongan kehidupan Rio. Setiap adegan, mulai dari duel sengit dengan Leonor hingga kembalinya ia ke kota Lune, terukir jelas seolah ia berada tepat di samping Rio. Michael tersenyum tipis, sebuah senyum kagum bercampur resah. Dominus Rio Mihara, sungguh pribadi yang menakjubkan, gumamnya. Tak heran jika para malaikat lain memilihmu untuk dipanggil ke dunia ini. Mereka pasti tahu betapa berharganya kehadiranmu sebagai champion. Nada suaranya berubah, lebih serius, hampir berbisik pada dirinya sendiri. Ia tahu kebenaran yang tak pernah diungkapkan pada Rio, bahwa di balik tabir perjalanan penuh darah dan pertarungan nyaris mati, ada alasan jauh lebih besar mengapa Rio dilahirkan kembali di dunia V. Rio adalah seorang reinkarnator, bukan sekadar jiwa asing yang tersesat, melainkan sosok yang dipilih, ditempa, dan dijadikan champion untuk sebuah tujuan ilahi. Di dunia V, para dewa yang berbeda telah lama menaburkan benih kekuatan mereka. Masing-masing dari mereka menyiapkan seorang champion, seorang reinkarnator yang membawa cita-cita dan kehendak sang dewa. Pertarungan mereka bukanlah pertarungan biasa, melainkan Battle of Champion Gods. Michael menatap jauh ke dalam tablet itu, menyaksikan jejak langkah Rio yang perlahan tapi pasti menuju takdirnya. Ia melihat garis waktu yang berliku, benturan demi benturan, darah yang akan tertumpah, dan musuh-musuh yang sudah menunggu di kejauhan. Beberapa di antara mereka adalah reinkarnator lain, dengan kekuatan yang tak kalah mengerikan. Ada yang membawa rahasia sihir terlarang, ada pula yang telah memperoleh keabadian,
sosok yang kelak akan menantang Rio dalam pertarungan panjang tanpa akhir. Michael menarik napas panjang. Sepertinya takdir sudah jelas. Kau tidak akan pernah merasakan kedamaian, Rio. Hidupmu adalah medan perang abadi. Di depanmu sudah menunggu perang besar yang akan menggetarkan dunia V, dan bahkan mungkin melampaui dunia ini sendiri. Senyumannya kembali muncul. Kali ini getir, namun masih diliputi kekaguman. Namun itulah dirimu, seorang yang tak pernah mundur. Seseorang yang mampu mengubah luka dan penderitaan menjadi semangat yang membara. Aku hanya bisa berharap, ketika saatnya tiba, kau akan menorehkan kisahmu sendiri dalam Battle of Champion Gods. Dan dengan itu, layar kehidupan Rio perlahan meredup di hadapan Michael. Namun, gema takdirnya hanya baru dimulai.